Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas jendela transfer ya. Karena ya ini satu hal yang lagi ramai juga, jendela transfer. Pasti kita juga pengen tahu ya, ini Arsenal kondisinya di jendela transfer bagaimana. Ya, kita akan membahas salah satu target kita, Mateus Cunha ya. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru hadir di sini. Channel saya adalah fan channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber ya. Jadi kalau teman-teman yang baru hadir di sini, boleh yuk diklik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Nah, ini ya. Oke. Tidak berlama-lama kita masuk ke pembahasan kita ya. Ini Mateus Cunha. Jadi ya seperti saya bilang di beberapa video saya sebelumnya ya, ini bahwa kalaupun kita mencari penyerang, ini menurut saya adalah penyerang yang multiposisi. Jadi bukan penyerang murni. Jadi bukan hanya orang yang bisa bermain sebagai striker, tapi bisa bermain di berbagai posisi. Dan Mateus Cunha ini posisi utamanya adalah sebagai attacking midfield, tapi bisa juga sebagai striker dan midfield sebelah kiri ya. Market value-nya kalau dari Footmob ini ada di kisaran 44 juta euro. Pemain asal Brazil ya. Nah, ini ya pemain yang menurut saya juga punya kesempatan bagi Arsenal untuk merekrut. Kenapa? Karena memang klubnya Wolves ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita lihat ini posisinya Wolves ada di posisi 17 ya. Tapi memang setelah pergantian pelatih mulai ada tren agak naik nih ya, mulai ada menang-menang seri ini ya. Dan ini juga kalau kita lihat ini menangnya lawan Manchester United nih ya, yang baru aja menahan seri Liverpool gitu. Jadi ya bukan bukan kemenangannya juga bukan kemenangan yang terlalu ecek-ecek ya. Dan ini juga bisa menahan seri Spurs ya 2-2 gitu. Jadi ini pemain yang sangat bagus ya musim ini. Kita lihat di sini ya, sudah 10 gol dan 4 assist. Yang kalau kita lihat ini secara keseluruhan di karir dia di Bolton sejak musim lalu ya. Ini dari 56 pertandingan ini mencetak 24 gol. Di musim ini dengan 19 pertandingan sudah 10 gol dan 4 assist. Jadi ya ini pemain yang cukup cukup luar biasa gitu. Dan terutama kemarin pada saat menang melawan Manchester United ya, dia 1 gol dan 1 assist gitu. Jadi inilah kenapa Arsenal mencoba merekrut dia, karena posisi Wolves yang lagi terpuruk. Dan ini pemain bagus gitu. Jadi ya ada kesempatan. Sayangnya namun ini berita buruk pertama. Saya mau ngomong berita ini, mohon maaf ya teman-teman, cuman kita harus memberitakan apa adanya ya, karena ini ya inilah berita. Jadi buruk atau baik kita harus tahu. Jadi kita juga tahu posisi klub kita ada di mana. Berita buruknya ini adalah Mateus Cunha ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan Wolves ya. Jadi dengan minat dari Arsenal, Wolves juga mati-matian untuk apa ya, mempertahankan. Dan saya rasa ini kontraknya mungkin mereka berani kasih gaji di atas apa yang Arsenal berani kasih gitu ya. Jadi makanya mau tanda tangan kontrak ya. Jadi pasti kan dengan Arsenal mencoba mendekati, pasti udah ada ngobrol-ngobrol lah sama agennya, kira-kira di Arsenal berani kasih gaji berapa gitu kan. Dan ini dari Wolves saya rasa antara menyamai atau bahkan mungkin berani kasih lebih dari eh, apa yang Arsenal berani kasih di kontraknya gitu ya. Cuman ini ya ada setengah berita baik ya, setengah berita baik. Jadi di kontrak barunya ini akan ada release clause ya. Cuman release clause-nya ini baru akan aktif kalau apa namanya? Kalau eh, Wolves ini degradasi gitu ya. Jadi saya rasa ini Wolves berhasil untuk menahan Cunha untuk jendela transfer kali ini aja ya, paling enggak
bahwa di jendela transfer musim panas ada kemungkinan untuk masih bisa dijual gitu kan. Terutama apabila kalau eh mereka degradasi ya ini despite signing a new contract. Jadi walaupun menandatangani kontrak baru, Cunha masih dapat melakukan pergerakan di jendela transfer musim panas, terutama kalau nih ya Wolves degradasi. Menurut pengertian Give Me Sport, ada release clause di kontrak baru Cunha kalau Wolves ini sampai terdegradasi ke Championship gitu ya. Jadi ya ini kabar setengah kabar baiknya. Dan saya rasa ini menjadi indikasi juga pemain yang dicari oleh Arteta, terutama ini ya uh ya Nwaneri. Kenapa ternyata ini kan kita pikir kemarin dia dirotasi ya, waktu ditarik di babak kedua ya. Ternyata ini adalah ada cedera nih ya. Jadi kita pikir kan kemarin kartu kuning nih. Nwaneri kartu kuning makanya ditarik sama Arteta, takut kena kartu merah. Pemain muda mungkin masih darah muda gitu ya. Arteta takut bermain terlalu agresif nanti malah kartu merah. Jadi ternyata Nwaneri ini ditarik karena cedera. Masih belum tahu ini cederanya berapa lama, tapi yang pasti ini adalah cedera otot ya. Saya rasa ini menjadi pukulan bagi kita fans, jadi pukulan juga bagi Nwaneri ya, karena di musim ini dia breakout ya dan menunjukkan kapasitasnya. Dan ya saya rasa seandainya dia bisa fit, saya rasa dia akan menjadi pengisi penyerang sayap kanan sampai dengan Saka pulih ya. Jadi inilah menurut saya problem Arsenal musim ini ya. Mungkin bukan badai cedera di mana cederanya banyak gitu ya, tapi cederanya ini ngumpul di satu posisi gitu loh. Ini yang membuat saya kesel itu adalah cederanya ngumpul di satu posisi. Ini kan sekarang Saka cedera, Nwaneri cedera, Sterling juga ikut cedera. Jadi penyerang sayap kanan kita cedera semua gitu loh. Ya yang tersisa adalah pemain-pemain yang ya bukan di posisi itu gitu kan. Jadi ini ya kemungkinan besar ya di sayap ini ya akan diisi Martinelli, Trossard terus gitu kan. Sampai dengan musim sampai ya ada yang cederanya sembuh gitu. Nah ini jadi ya ini problem menurut saya yang harus menjadi perhatian ya. Kalau dari saya ini Arteta juga pasti mencari pemain, tapi sekali lagi tadi profilnya menurut saya yang dicari ini adalah yang multi posisi. Jadi sehingga kalau nanti pemain-pemain itu posisi utamanya bagus, balik lagi. Nah ini baru pemain ini bisa digunakan di posisi yang lain gitu ya. Ini ya itulah kondisi kita saat ini ya teman-teman. Jadi ya mungkin ini bukan berita yang teman-teman ingin dengar, tapi ya ini berita yang harus saya sampaikan karena ini adalah kondisi yang terjadi saat ini. Ya saya yakin sih ke depan pasti akan ada target-target selanjutnya yang coba didatangkan oleh Arteta dan tim dari Arsenal ya. Jason Eito. Jadi ini saya rasa ini Arteta dan Jason Eito ya sebagai sporting director interim kita saat ini pasti juga sedang putar otak siapa yang akan didatangkan. Setelah ya kalau ini saya bilang berarti ini kita gagal ya untuk Matheus Cunha. Tapi ya what you gonna do gitu kan, apa yang harus kita lakukan ya sudah lupakan dan kita cari untuk target berikutnya gitu ya. Ya ini untuk pemberitaan untuk Matheus Cunha. Saya rasa itu aja dulu untuk update transfer kita hari ini. Kita coba nanti kalau ada update lagi saya pasti akan beritakan ke teman-teman ya. Sayang sekali update hari ini berita buruk, tapi semoga update berikutnya berita bagus gitu ya.
Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe, yang udah komen-komen. Atau untuk teman-teman punya komen tentang pemberitaan hari ini, boleh ya tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di berita kita berikutnya.